Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Muhammad Jamil. Oke, dalam video kali ini saya bakal ngebahas tentang penyimpangan sosial. Jadi, mulai dari definisinya, kemudian ada bentuk-bentuknya seperti apa, sifatnya, dan lain sebagainya. Oke, kita awali video ini dengan definisi dari perilaku menyimpang. Definisi yang pertama dari James. James berpendapat dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tercela dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang, atau dalam hal ini ya masyarakat gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat, sehingga dianggap sebagai perilaku yang tercela dan di luar batas toleransi dari masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu dari Robert. Robert berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Jadi, perilaku menyimpang itu kemudian diperbaiki oleh mereka yang berwenang. Siapa sih mereka yang berwenang itu? Nah, ini bisa bermacam-macam. Misalkan kalau dalam lingkup keluarga, berarti kan terdiri dari orang tua sama anaknya. Misalkan anaknya yang mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga dia melakukan penyimpangan sosial. Misalkan dia melakukan tindak kriminal berupa pencurian motor. Nah, berarti kan si anak ini tidak mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna. Berarti dia dari mana? Bisa dari orang tuanya, ya kan? Bisa dari lembaga pendidikannya yang dia itu mendapatkan sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga dia melakukan penyimpangan sosial berupa pencurian motor. Nah, sehingga dalam hal ini peran orang tua, peran lembaga pendidikan itu perlu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ya, karena perilaku tersebut itu menyimpang dari norma-norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu dari Bruce Cohen. Bruce Cohen ini berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Paul, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma keluarga atau masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan ada apa aja? Yang pertama yaitu perilaku menyimpang kategori kejahatan atau tindakan kriminal. Contohnya seperti tadi. Yang kedua, penyimpangan seksual. Teman-teman pada tahu ya secara umumnya yaitu tentang LGBT. Yang ketiga, penyimpangan dalam bentuk pemakaian atau konsumsi yang berlebihan. Misalkan kalian makan junk food terlalu banyak sehingga menimbulkan teman-teman itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, dalam hal ini kan juga termasuk dalam menyimpang karena melakukan konsumsi yang berlebihan. Yang keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup lain dari biasanya. Misalkan teman-teman dari kebudayaan Indonesia, ya berarti kan tata perilakunya juga harus sesuai atau bercermin dengan kebudayaan Indonesia. Tetapi teman-teman masuk ke dalam atau mencoba untuk mempelajari budaya Korea. Nah, itu untuk mempelajari aja gak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah 100% teman-teman itu orang Indonesia, kemudian teman-teman berkiblat terus kepada budaya Korea dan keseharian teman-teman itu budaya Korea. Nah, itu termasuk ke dalam penyimpangan gaya hidup. Nah, selanjutnya yaitu jenis perilaku menyimpang. Jadi yang pertama, perilaku menyimpang primer atau bersifat sementara atau temporer. Individu yang melakukan masih dapat diterima oleh kelompok sosial. Ini perilaku menyimpang rendah atau wajar. Yang kedua, perilaku
menyimpang sekunder. Penyimpangan perilaku yang sering terjadi dan akibatnya cukup parah, serta mengganggu ketertiban orang lain. Contohnya seperti tindakan kriminal. Yang ketiga, penyimpangan individu, perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang. Yang keempat, penyimpangan kelompok. Penyimpangan dilakukan sekelompok orang terhadap norma masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan tindakan pelaku dibagi atas 3 macam. Yang pertama, non-conform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada. Yang kedua, antisosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Yang ketiga, kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri menurut Paul Horton. Yang pertama, penyimpangan membawa 2 kemungkinan, yaitu perbuatan tersebut diterima atau ditolak masyarakat. Misalkan perilaku penyimpangan seksual atau LGBT. Nah, ini ada negara yang melegalkan dan ada negara yang tidak melegalkan atau ilegal. Yang kedua, perilaku menyimpang bersifat relatif dan mutlak. Yang ketiga, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang keempat, terhadap norma penghindaran. Dalam penyimpangan berupa pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang tata nilai kelakuan secara terbuka. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari penyimpangan sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan karena tidak selalu menjadi ancaman, karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemeliharaan stabilitas. Yang kedua, bersifat positif jika penyimpangan tidak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial. Yang ketiga, bersifat negatif jika penyimpangan tersebut mengarah pada nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta dalam mengganggu sistem sosial.